Ketika rasa nyeri menjadi teman setia, bagaimana mengatasinya? Halo Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan berbagi bagaimana terapi saraf kejepit. Sebelum kita tahu bagaimana cara terapinya, kita lihat dulu susunan tulang belakang kita. Susunan tulang belakang kita terdiri dari yang pertama 7 ruas tulang leher yang disebut cervical, yang kedua 12 ruas tulang punggung yang disebut toraks, yang ketiga 5 ruas tulang kelangkang bersatu yang disebut lumbar, yang keempat 4 ruas tulang ekor bersatu yang disebut sacrum. Dari susunan tulang belakang ini, susunan tulang belakang kita itu terdiri dari tulang, bantalan, Hal ini yang membuat kita bisa beraktivitas dengan baik dan nyaman. Apapun yang kita lakukan nggak ada masalah. Tapi saat kita cedera, tulang belakang kita akan bermasalah. Bermasalah seperti apa? Cedera seperti apa? Cederanya ini disebabkan oleh yang pertama, banyak mengangkat beban yang terlalu berat, melebihi kekuatan kita paksa. Lalu jatuh, misalnya jatuh dari motor atau saat kecil kita jatuh dari kursi, dari tempat tidur, lalu kecelakaan, banyak duduk, banyak berdiri, lalu salah posisi. Hal ini yang membuat bantalan kita yang berisi cairan seperti gambar di atas itu keluar. Saat bantalan keluar, bantalan ini akan menjepit saraf kita. Ini yang disebut saraf kejepit. Saraf kejepit ini terjadi pada siapa saja, nggak selalu pada orang tua, saudara. Saraf kejepit ini bisa terjadi pada siapa saja. Bisa terjadi saat kita muda. Hari ini saya membantu konsultasi seseorang yang mengalami saraf kejepit di usia 28 tahun. Masih muda ya, tapi kok bisa dia mengalami saraf kejepit? Dia mengalami saraf kejepit ini karena dia salah posisi jongkok. Nah, sejak dia salah posisi jongkok itu, dia susah sekali jongkok dan kalau beraktivitas itu dia mengalami kesulitan. Nah, bagaimana cara kita mengatasi atau bagaimana cara terapi saraf kejepit ini? Yang pertama, kita melakukan pelenturan. Yang kedua, pemanasan. Dan yang ketiga, reposisi. Pelenturan seperti apa yang dilakukan? Yang pertama, yoga. Yang kedua, naik sepeda. Yang ketiga, naik tangga, lalu berenang. Dan kita balur faras. Pelenturan ini gunanya agar tulang belakang kita ini bisa kembali lentur seperti semula, saudara. Lalu yang kedua, kita lakukan pemanasan. Pemanasan seperti apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, fisioterapi. Yang kedua, yoga. Yoga yang disarankan di sini yoga Surya Namaskar. Yang ketiga, minum samples. Yang keempat, kita gosok, kita balur dengan clove stem dan atau clove bud. Atau bisa juga dengan Farasker Hot. Farasker Hot ini juga mengandung pala dan cengkeh, saudara. Panas, bisa membantu untuk tulang belakang kita itu panas dan mudah sekali untuk dilenturkan. Lalu yang ketiga, reposisi tulang. Caranya reposisi tulang ini dengan kita balur minyak faras, yoga, dan perbaikan tulang belakang. Perbaikan tulang belakang ini dilakukan oleh terapis khusus. Lalu sebetulnya saudara, untuk mencegah saraf kejepit ini kita sudah diajarkan sejak kecil. Hari ini saya mengajar les privat itu di buku murid saya kelas 5 SD itu sudah diajarkan cara memelihara alat gerak. Salah satunya tulang belakang kita. Caranya bagaimana? Dengan posisi duduk yang benar, lalu makan makanan yang bergizi, membawa tas beban itu jangan di satu sisi tapi imbang kanan dan kiri, lalu olahraga teratur, tidur, posisi tidur itu harus benar,
Nah, itu beberapa hal yang dilakukan supaya kita tidak mengalami saraf kejepit. Lalu kalau sudah terlanjur, apa saja pantangannya? Apa saja yang dilakukan tadi sudah. Pantangannya yaitu kita pantang makan makanan daging yang berkaki 4, jeroan, minum air es, lalu olahraga berat seperti contohnya voli, bulu tangkis, fitness, lalu melakukan gerakan yang sama yang berulang terlalu lama itu juga jangan. Contohnya duduk terlalu lama atau berdiri terlalu lama, itu membuat beban tulang belakang kita semakin berat. Lalu selanjutnya konsumsi vitamin B. Konsumsilah vitamin B rutin, saudara. Lalu yang terpenting juga rutinlah berjemur di matahari pagi antara jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Saran saya dengan kaki telanjang, karena saat kita telanjang kaki sambil berolahraga ringan, stretching, itu memberikan energi untuk tubuh kita. Nah, tadi sempat kita bahas tentang membalur minyak faras dan membalur faras kerhot. Itu apa sih? Minyak faras ini bermanfaat untuk saraf kejepit, itu memberikan minyak pada tulang belakang kita. Jadi tulang belakang kita itu semakin lentur. Ada beberapa manfaat lainnya di atas disebutkan, saraf kejepit, asam urat, sakit pinggang, dan lain-lain. Lalu yang kedua, kita konsumsi sunflower. Sunflower ini mengandung ekstrak kulit manggis, buah amla, meniran, dan daun murbei. Nah, semua ekstrak ini berfungsi untuk membuat sirkulasi darah kita lancar dan memanaskan darah. Lalu selanjutnya faras kerhot yang tadi sudah saya sebutkan itu mengandung cengkeh dan pala. Kalau mau clove stem dan clove budnya diganti faras kerhot bisa juga, karena sudah mengandung pala dan cengkeh. Nah, itu semua yang bisa dilakukan untuk terapi saraf kejepit. Apakah sudah ada yang disembuhkan, yang terbantu sembuh dari melakukan beberapa terapi yang tadi? Ada, saudara. Anda bisa lihat sendiri testimoni di atas. Sekian dari saya dan terima kasih.